Kemudian saya share linknya ada di ini ya, di playlist YouTube yang sudah saya sertakan di URL yang ada di LMS-nya. Siapa yang masih belum masuk LMS? Taufik udah bisa? Kemarin teh Pak belum sama Dani nyobain teh Pak. Kan itu sudah ada email yang dikirim untuk mengubah password. Yang di samping ininya Pak, Maksudnya? kan diklik Pak LMS-nya. Ya, terus? Nanti sebelah kanan yang samping kanan Pak yang masukin username kayak gitu Pak. Iya, kenapa? Tapi gagal Pak. Kenapa gagal katanya? Passwordnya lupa atau apa? Passwordnya udah dimasukin. Udah Pak. Nanti kita ada sesi khusus lah ya kalau Dani online juga. Dani kayaknya lagi nganterin ibunya ke rumah sakit. Jadi nanti habis inilah ya, habis selesai kuliah ini saya kasih tutorial sebentar untuk Taufik. Baik, kalau gitu kita mulai dulu kuliah kita hari ini yang berjudul jenis dan ragam penelitian. Jadi hari ini kita akan belajar tentang yang namanya jenis-jenis penelitian itu apa saja, perbedaannya apa, dan bagaimana cara menjalankan penelitian yang satu dengan yang lain. Tapi sebelumnya mari kita ulang sedikit definisi yang sudah kita pelajari minggu lalu gitu ya. Yang disebut metode penelitian itu sebenarnya apa? Jadi metode penelitian itu adalah cara ilmiah, ya, metode ilmiah juga yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Nah, tentunya seperti yang sudah saya sampaikan minggu lalu, cara ilmiah itu menggunakan metode keilmuan. Apa saja kaidah dari metode keilmuan itu adalah bagaimana suatu percobaan, suatu penelitian jika dicoba itu akan menghasilkan hasil yang sama, memberikan hasil yang sama. Baik itu dicoba oleh diri sendiri maupun dicoba oleh orang lain. Ada replicability, bisa direplikasi, ada eh, apalagi reproducibility, bisa direproduksi oleh peneliti yang lain. Kalaupun ada perbedaan, selama perbedaan tersebut masih berada dalam istilahnya rentang atau jangka statistik yang diizinkan, maka masih dianggap valid seperti itu. Nah, jadi untuk jenis penelitian sendiri bisa kita pisahkan menjadi beberapa kategori. Yang pertama menurut penggunaannya, yang kedua menurut metodenya, yang ketiga menurut sifat permasalahannya, dan yang keempat menurut bidang ilmu. Oke, kalau misalkan kita bedakan menurut penggunaannya, maka penelitian itu bisa dibedakan menjadi dua. Yang pertama penelitian murni atau pure research, dan yang kedua adalah applied research atau penelitian terapan. Apa itu penelitian murni? Penelitian murni itu umumnya apabila hasil dari penelitiannya berupa rumus atau berupa pengujian suatu teori yang memang sifatnya adalah ya mengawang-awang gitu ya, tidak memberikan hasil yang bisa dicoba atau digunakan secara langsung. Beda dengan penelitian terapan. Penelitian yang akan kalian lakukan nanti untuk tugas akhir di Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Bandung, jenisnya adalah penelitian terapan. Kenapa? Karena kalian harus mengembangkan alat, mengimplementasikan rumus, menjalankan atau mengaplikasikan ilmu yang sudah kalian dapatkan selama berkuliah, menghasilkan alat yang bisa dipakai dan bisa diuji apakah sesuai spesifikasi atau tidak. Itu penelitian terapan. Jadi kalau misalkan di lingkungan teknik, umumnya penelitiannya berupa penelitian terapan sesuai dengan arti dari teknologi. Teknologi itu adalah implementasi ilmu pengetahuan untuk mendukung kegiatan manusia. Karena itu sifatnya adalah implementasi dari ilmu pengetahuan terapan. Kapan penelitian dasar atau penelitian murni dilakukan? Itu umumnya dilakukan oleh rekan-rekan kita yang berkuliah di jurusan, misalkan jurusan ilmu pengetahuan alam, MIPA, fisika murni, ada kimia, ada matematika, ada astronomi. Nah, seperti itu. Hal-hal yang tidak bisa atau sukar untuk diterapkan, tapi bisa menjadi dasar dari teknologi baru. Seperti itu. Misalkan di antara kalian ada yang ingin meneliti bagaimana cara waktu bekerja. Itu adalah penelitian dasar atau penelitian murni. Karena hasilnya kalian akan dapat rumus yang nanti pada tahapan penelitian selanjutnya berupa penelitian terapan, kalian bisa membuat mesin waktu, misalkan seperti itu. Karena kalian sudah dapat rumus bagaimana cara memutarbalikkan waktu. Ya, itu adalah contoh dari penelitian dasar dan penelitian terapan. Nah, ini tadi pengertian dari penelitian dasar. Tujuan dari penelitian dasar ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan ilmiah, menemukan bidang penelitian baru tanpa suatu tujuan praktis tertentu. Hasilnya itu tidak bisa segera digunakan, namun dalam jangka panjang itu bisa digunakan. Nah, ini kalau penelitian terapan.
Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan ilmiah dengan tujuan praktis. Hasilnya itu bisa digunakan untuk keperluan sehari-hari atau keperluan manusia, atau meningkatkan suatu nilai kegunaan dari sesuatu yang lain. Jadi tujuannya itu adalah penelitian terapan ini berkepentingan dengan penemuan yang berkenaan dengan aplikasi dari konsep teoritis tertentu. Kalian aplikasikan cara kerja motor, kalian aplikasikan teori pemrograman yang baik, kalian aplikasikan misalkan ada keselamatan kerja dan yang lain-lain. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk klasifikasi penelitian berdasarkan penggunaan? Silakan, pertanyaannya bebas. Kalau ada hal-hal menarik yang ingin dibicarakan juga bebas, boleh, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, selanjutnya metode penelitian ini bisa dibagi lagi menjadi metodenya bagaimana dilaksanakannya. Yang pertama adalah penelitian historis, yang kedua adalah penelitian filosofis, yang ketiga adalah penelitian observasional, dan yang keempat adalah penelitian eksperimental. Nah, apa itu penelitian historis? Penelitian historis itu apabila penelitian tersebut dilakukan untuk merekonstruksi masa lampau secara sistematis sehingga kita bisa memahami peristiwa-peristiwa pada masa lalu gitu ya. Datanya suka dikendalikan karena memang sudah banyak yang hilang dari masa lalu. Karena itu pemecahan permasalahan dan metode ini adalah yang paling rendah, tidak ada bukti. Susah kita mengkira-kira gitu. Nah, kemudian datanya itu berupa pengamatan orang lain, surat-surat, tulisan, karya tulis, karya ilmiah, laporan, tapi itu dari masa lalu juga. Kalau misalkan kita spesifik untuk mendalami kehidupan seseorang, itu disebut penelitian biografis. Apa contohnya penelitian historis rekonstruksi masa lampau? Ya, misalkan kita ingin meneliti bagaimana kehidupan zaman dahulu di kerajaan Pasundan, atau kita ingin melihat atau kita ingin mempelajari bagaimana dulu perang Majapahit, ini dan itu dan yang lain-lain. Atau kita ingin tahu bagaimana istilahnya penduduk Romawi kuno tinggal atau hidup atau ada apa saja. Ya memang ada dasar-dasarnya gitu ya. Tapi untuk mereka benar-benar nyata seperti apa itu susah. Karena hasilnya biasanya Karena sumber datanya biasanya berupa dari hasil pengamatan orang lain, hasil cerita dan itu sangat subjektif gitu ya. Oke, yang kedua adalah penelitian eksperimental. Penelitian eksperimental ini dilakukan dengan menciptakan fenomena pada kondisi terkendali. Ini yang kita lakukan di laboratorium. Kalau misalkan kalian di laboratorium fisika menguji alat dengan menguji suatu fenomena dengan alat tertentu, nah itu adalah disebut penelitian eksperimental. Kita mencoba mengendalikan variabelnya apa saja, kemudian melihat bagaimana keluarannya dengan melakukan variasi pada variabel, itu yang disebut penelitian eksperimental. Nah, karena hasilnya itu biasanya banyak yang berupa angka, bisa diamati gitu ya. Anda masukkan berapa tetes, nanti jadinya berapa tegangan naik misalkan seperti itu. Itu ada angkanya. Karena itu biasanya di penelitian eksperimental banyak digunakan model kuantitatif. Oke, apa itu kuantitatif dan kualitatif? Nanti kita akan bahas lebih jauh di sini harusnya. Kemudian ada lagi yang bisa dibagi menurut sifat permasalahannya. Yang pertama adalah penelitian historis, yang kedua penelitian deskriptif, ini yang tadi ya. Yang ketiga penelitian perkembangan, kasus dan penelitian lapangan, korelasional, kausal komparatif, eksperimental, dan tindakan. Tadi udah. Oke, selanjutnya adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskripsi ini berusaha memberikan dengan sistematis dan cermat fakta-fakta aktual dan sifat populasi tertentu. Misalkan kalian melakukan penelitian di lingkungan Universitas Muhammadiyah Bandung untuk melihat berapa jumlah mahasiswa yang menikmati misalkan sekolah dari rumah gitu ya, school from home. Berapa yang tidak. Apa saja yang mempengaruhi apa saja yang mempengaruhi mahasiswa itu menyukai atau tidak menyukai school from home. Nah, itu deskriptif. Kalian berusaha menggambarkan sesuatu, berusaha menggambarkan kondisi yang dialami sekarang. Seperti itu. Apa sebabnya? Apa keterkaitannya dengan populasi yang dipelajari? Oke, ada lagi penelitian perkembangan. Kalau penelitian perkembangan ini biasanya dilakukan ada jangka waktunya, sehingga bisa dilihat perubahannya dari waktu ke waktu. Apakah membaik ataukah memburuk, apakah sesuai dengan hipotesis kita atau tidak.
Ada lagi penelitian kasus dan penelitian lapangan. Kalau misalkan kita bicara tentang penelitian kasus, kita bicara tentang suatu kasus secara spesifik. Apa saja penyebabnya, bagaimana keterkaitannya, kemudian ada lagi bagaimana keterkaitan antara satu kasus dengan kasus yang lain. Nah, itu memang biasanya penelitian yang seperti ini sifatnya lebih ke ilmu sosial begitu ya. Beda lagi kalau misalkan nanti suatu hari kalian kerja di misalkan KNKT gitu, Komisi Nasional untuk Keselamatan Transportasi. Ada kecelakaan di pesawat dan kalian sebagai engineer itu harus meneliti kenapa kecelakaannya terjadi. Nah, itu juga masuk penelitian kasus. Jadi kalian gali lebih dalam apa yang terjadi di pesawatnya, apakah pernah ada kasus seperti ini, bagaimana riwayatnya, bagaimana pesawat ini diterbangkan atau bagaimana pesawat ini perawatannya dan yang lain-lain. Nah, itu masuk penelitian kasus. Oke, sebelum saya bicara lebih jauh lagi, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Atau ada hal menarik yang ingin ditanyakan dulu? Silakan. Harus ada deh kalau gitu. Sebelum ada pertanyaan, saya nggak mau lanjut. Pak, ini mengenai itu sih Pak, kayak antariksa itu katanya kan ada black hole kayak gitu Pak. Bagus, Ada bagus. rumusnya, sampai ada rumusnya kalau nggak salah. Nah itu gimana Pak cara peneliti itu bisa dapat gitu Pak si rumusnya itu bahwa si black hole itu gravitasinya nyedotnya itu kekuatannya berapa gitu Pak. Itu kan sebelum itu juga kan gimana ya kan belum ada faktanya juga tapi mereka udah dapat rumusnya itu gimana Pak? Nah, itu namanya, itu pertanyaan yang sangat bagus Iki. Saya suka gitu ya. Saya sangat menghargai apa yang Iki baca dan rasa ingin tahu Iki. Nah, jadi gini Ki, black hole itu menarik. Kenapa? Karena pada black hole, pada titik tengah black hole yang disebut singularity itu ya, itu hukum fisika yang kita kenal itu tidak berlaku lagi. Kalau mungkin Iki nonton apa ya, filmnya si Michael Nolan itu, aduh bikin apa dia ya? Tahu nggak yang film yang ada black hole gitu, dia terbang masuk ke dalam black hole dan yang lain-lain. Itu contoh penggambarannya sih sebenarnya. Ketika kita masuk ke dalam black hole, hukum fisika yang berlaku di dunia yang kita tinggal itu tidak berlaku lagi. Karena itu biasanya peneliti itu memeriksa atau menguji sifat black hole di pinggir tepian dari medan gravitasi black hole yang sangat kuat, yang namanya event horizon. Setelah kita melewati event horizon itu, maka berlakulah hukum fisika dunia black hole gitu ya. Anggaplah itu semesta yang lain. Nah, gimana cara mengujinya? Mereka melakukan beberapa percobaan gitu, melihat apa yang terjadi. Bagaimana cara kita menguji teori kita? Diamati, black hole-nya diamati. Tahu bagaimana cara mengamati black hole? Iki? Kurang tahu Pak, pakai teleskop Pasti pakai teleskop, benar. Tapi karena black hole itu hitam, dan seperti kita tahu, alam semesta umumnya hitam gitu ya. Jadi kita ngelihat dari bagaimana bintang-bintang lain atau cahaya yang melewati black hole itu bersikap gitu ya. Black hole itu punya medan gravitasi yang sangat kuat. Medan gravitasi yang sangat kuat itu bisa membelokkan cahaya, bahkan bisa menyedot cahaya gitu. Nah, itulah yang dicatat, itulah yang dilihat, itulah yang dihitung keterkaitannya antara besar black hole-nya, kemudian gravitasinya kira-kira berapa, dengan perbelokan cahayanya gimana. Jadi kan benda-benda langit itu sebenarnya selalu bergerak ya, selalu bergerak. Bintang, bulan itu selalu bergerak. Bintang-bintang yang jauh juga selalu bergerak. Karena mereka juga bergerak, karena bumi juga berputar gitu ya. Dari sekian banyak rumus-rumus itu dikombinasikan dengan bagaimana pergerakan tersebut seharusnya dibandingkan lagi dengan pergeseran cahaya yang terjadi karena gravitasi black hole tersebut. Nah, itu menggabungkan satu teori dengan yang lain. Sehingga yang namanya fisikawan atau astronomer itu, astronomis ya, saya nggak tahu apa sebutannya, insinyur bidang astronomi, itu bisa melihat, bisa memperkirakan bagaimana black hole itu bekerja. Gabungan dari banyak rumus, kemudian disimulasikan. Setelah hasil simulasi tersebut diperiksa dengan hasil-hasil pengamatan pada black hole yang lain, dan bisa dikonfirmasi bahwa benar, maka teori itu bisa dibilang lumayan benar lah. Oke lah, benar, anggaplah benar kayak gitu.
Jadi memang yang dilakukan adalah kita mengamati, kita membangun teori, kemudian kita bandingkan hasil teori kita, hasil pengujian kita gitu ya, dengan pengamatan-pengamatan yang lain, sesuai atau tidak. Anggaplah kayak gini, yang sederhana aja, fenomena alam itu yang paling mudah untuk diamati tapi juga paling rumit untuk dibuktikan gitu ya. Kalau misalkan dalam ruang hampa, ruang vakum, 1 kilo beras dengan 1 lembar saya nggak tahu, anggaplah 1 kilo beras dengan 1 lembar bulu, itu kalau dijatuhkan dari lantai 4, yang mendarat pertama siapa? Saya lupa, gitu nggak hitungannya? Ya anggaplah kayak gitu. Yang mendarat pertama yang mana? Bulu Pak kayaknya Pak. Nah, sebenarnya enggak sih, kayaknya tetap beras ya. Tapi kalau misalkan bulunya 1 kilo dan berasnya 1 kilo mungkin beda lagi. Tapi intinya sebenarnya gini, saya juga lupa gitu ya. Mungkin nanti kalian bisa tanyakan lagi ke dosen fisika kalian. Kalau di ruang hampa, gravitasi itu bekerja seragam untuk semua benda. Kalian jatuhkan 1 bulu dan 1 kilo beras, jatuhnya bisa sama-sama dalam ruang hampa ya. Apa yang bikin di dunia nyata itu tidak terjadi gitu? Tentu saja berasnya jatuh lebih cepat karena ada daya tekan udara ke atas. Udaranya menghalangi bulu untuk jatuh dengan cepat. Makanya bulu ngambang karena ada daya tekan ke atas. Nah, itulah yang harus selalu dibandingkan gitu. Diujinya bagaimana, kondisinya seperti apa. Untuk setiap pengujian itu harus selalu ada persyaratan. Dan syarat-syarat itu yang mungkin tidak akan dengan mudah bisa dipenuhi di dunia nyata. Ya, karena itu yang kalau misalkan Iki bilang tadi ilmuwan itu bisa tahu sifat-sifat black hole, itu karena mereka bekerja menggunakan asumsi. Banyak sekali pasti asumsinya. Asumsinya black hole-nya begini, asumsinya gravitasnya seperti itu, asumsinya di sekitar black hole seperti apa. Karena mereka bekerja dengan hal yang tidak mereka ketahui. Kalian nanti kalau misalkan kalian mengerjakan tugas akhir, kalian juga harus banyak bermain dengan asumsi. Kita sebut itu batasan penelitian. Dengan asumsi kondisinya idealnya seperti ini, dengan asumsi kondisi operasionalnya seperti ini. Gunanya apa? Itu untuk membatasi variabel penelitian. Sehingga hasilnya bisa tetap sesuai dengan teori. Kalau kita tidak main asumsi, kalau kita tidak main variabel, nanti hasil penelitian kalian akan berantakan karena terlalu banyak variabel yang mempengaruhi hasil dari penelitian kalian. Tapi intinya itu, Ki. Gimana cara taunya sifat black hole? Kombinasi satu rumus dengan yang lain. Banyak sebenarnya kombinasi rumusnya, sehingga bisa diperkirakan lah seperti apa. Bukan berarti itu benar-benar menggambarkan sifat black hole yang sebenarnya, tapi paling tidak pendekatannya ada ke arah sana. Dengan cara yang sama, Einstein bisa memperkirakan keberadaan black hole bahkan ketika dia sendiri belum tahu ada black hole atau tidak. Main teori aja. Kita udah tahu nih teori gravitasi. Kita udah tahu nih teori cahaya. Dia main-mainin aja itu 2 teori, gabung-gabungin sama teori yang lain. Dia bisa dapat keberadaan black hole. Kurang lebih seperti itu. Gitu ya, Ki ya. Oke, Taufik, ada pertanyaan sampai sini? Harus nanya. Taufik, Ya Pak, ayo. ya Pak. Silakan bertanya. Gimana? Kasus penelitian Pak. Dari apa? Gimana? Masih bingung Pak. Masih bingung kenapa? Coba, Bingung mau nanya apa Pak. Kalau soal penelitiannya sendiri gimana? Apa yang sudah saya terangkan? Cukup jelas atau enggak? Ada yang mau ditanyakan enggak?
Cukup Saya jelas, Pak. ya dari pertanyaan yang paling dasar lah. Kenapa saya perlu belajar ini, Pak? Gitu. Atau apa gitu. Silakan, coba cari. Silakan bertanya. Jangan sampai nggak ada pertanyaan ketika ikut kuliah. Oh, Gimana Ki? Gimana maksudnya Fik? Pak, Hah? kalau kan ini penelitian kasus dan penelitian lapangan, Oke. maksudnya Pak, kayak perbedaannya kayak gimana gitu Pak? Dengan apa? Misalkan kasus itu Pak yang misalkan yang udah terjadi gitu Pak. Mm-mm. Jadi kasus itu bisa kita anggap sebagai suatu fenomena gitu ya, suatu anomali, suatu hal yang mungkin seharusnya tidak terjadi atau suatu hal yang tidak diharapkan akan terjadi gitu. Seperti yang saya bilang tadi, kecelakaan pesawat terbang. Apakah itu cuma polisi aja yang memeriksa? Saya yakin tidak. Pasti banyak sekali itu engineer-nya, orang-orang seperti kalian, terutama yang memiliki kemampuan engineering di bidang sistem navigasi pesawat. Kasusnya apa? Pesawatnya jatuh. Kenapa pesawatnya jatuh? Ya itu yang diselidiki. Apa yang bikin dia belok? Apa yang bikin pesawatnya nggak bisa ngangkat lagi? Pesawatnya jatuhnya berapa lama? Dia jatuhnya setelah terbang berapa jauh? Kondisi pesawatnya ini bagaimana? Gimana teman-teman pesawat yang lain yang seri seperti ini? Ada masalah yang serupa atau enggak? Jadi kita mendalami suatu kasus agar mendapatkan jawaban dan kita bisa memberikan gambaran bagaimana suatu kejadian tersebut bisa terjadi. Itu kalau misalkan di bidang engineering. Misalkan kalian ikut ngebangun jembatan atau misalkan yang paling gampang lah. Taufik kalau nggak salah punya bengkel ya atau gimana? Mau nanya kan waktu itu tuh Pak Mm-mm. pernah lihat di Kawah Putih Pak, Ya, kan lagi nggak tahu lagi neliti gitu apa gitu kan drone lewat di atas kawah, oke. tapi pas Mm, di atas kawahnya tuh drone-nya tuh jatuh Pak. oke. Nggak tahu ada apa gitu Pak, eh ininya belerangnya gitu Pak, Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Oke, ya soalnya itu bukan ya sekali dua kali gitu Pak. gitu ya. Iya, Nah, itu soalnya lagi diteliti. harusnya diuji dulu. Kalau dari kawah itu apa saja yang naik? Ada belerang, kemudian ada apa Belerang, lagi? Ada udara gas gitu, panas, ada gas ya, udara ada panas. gas-gas asing dan ada udara panas. Gasnya mungkin yang ada gas banyak yang lain lah ya dari bumi. Nah, drone yang kita pakai sehari-hari itu tidak untuk digunakan pada kondisi ekstrim. Drone itu selalu bukan cuma drone ya, semua alat itu selalu ada kondisi kerjanya, working condition. Komputer kalian, laptop kalian masukin kompor atau kalian masukin panci nyalain bisa nggak? Ya bisa meledak sih. Kalian masukin kulkas bisa nyala nggak? Ya mungkin nggak akan nyala. Karena biasanya benda-benda biasa yang kita pakai di lingkungan kita sehari-hari itu disesuaikan kondisinya dengan kondisi standar. Kondisi standar itu bagaimana? Suhu udara sekitar berapa? 20 sampai 40 derajat Celcius mungkin. Kemudian atau mungkin 30 gitu ya, 20 sampai 30 derajat Celcius. Kalau lebih panas dari itu nggak bisa nyala laptop. Terlalu panas, nggak bisa kerja yang di dalam. Kemudian kelembapan udaranya mungkin 0 sampai 10. Asumsinya kalau di atas 80 itu kalian ada di bawah air. Kemudian tekanan udaranya juga nggak terlalu tinggi, 1 atmosfer seperti biasa. Kalau misalkan lewat 10 atmosfer atau mungkin di atas 5 atmosfer aja, itu bisa ringsek semua barang-barang, komponen-komponen kecil di dalamnya. Nah, itu kondisi standar, kondisi operasional. Kalau kalian menggunakan alat, kalian melakukan penelitian, kondisi itu yang harus selalu diperiksa juga. Gimana kondisi kerja dari alat kalian? Kalau drone diterbangin di atas kawah jatuh, ya karena memang drone-nya tidak biasa diterbangkan di atas suatu daerah yang pertama dia sangat panas, mungkin yang kedua ada banyak gas asing yang mengganggu sistem bekerja. Seperti itu. Jadi drone-nya juga harus khusus. Kalau saran saya, harusnya ya, sebelum kita menerbangkan drone di atas kawah, kita cek dulu menerbangkan drone di atas panci mungkin. Nah, itu termasuk eksperimen. Suhu kawahnya berapa nih?
sampai 150. Waduh, panci kita cuma 100, nggak apa-apa lah di atas panci lah. Bisa nggak terbang di atas panci? Di atas uap air yang segitu menggelembung blub 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 blub, panasnya juga berapa antara 80 sampai 100. Tahan nggak drone-nya? Kalau di atas panci mendidih aja dia tenggelam, nah saran saya jangan coba-coba di atas kawah ya. Paling nggak kalau di atas panci kita bisa matiin kompornya, sedikit banyak masih bisa lah mencoba menyelamatkan drone ya. Kalau di atas kawah ya udah sayonara aja itu drone. Nah, itulah kenapa yang namanya penelitian itu juga perlu dipikirkan keselamatan dari kita dan keselamatan dari alat penelitian kita dan orang lain juga dalam hal itu. Kita harus selalu memikirkan gimana caranya agar penelitian itu sustainable. Kalau misalkan untuk menguji drone diterbangkan di atas kawah, kita harus buang 5-10 drone dan harga satu drone-nya 5 juta, ya jebol bandar lah ya. Nggak sehat secara finansial juga itu. Berarti itu penelitiannya belum direncanakan dengan baik-baik. Gitu ya Taufik? Baik, Pak. Nah ini ada Ucup nih, Cup, welcome Cup. Kenapa Cup nggak pernah datang kuliah saya? Sebentar aja lah, tolong jawab. Iya Pak, tadi juga barusan telat, Oh itu gitu. baru beres dari sawah. Oh kerja, ya Allah. Saya kira Ucup marah. Enggak bantuin orang tua Pak. Ya itu kerja juga hitungannya. Ya syukurlah. Saya kira Ucup marah sama saya atau gimana gitu. Kuliah saya nggak pernah datang. Ini Cup, kalau misalkan memang Anda harus kerja di sawah atau harus bantu orang tua, Enggak kalau Pak, maaf Pak. tolong kabarin di grup aja. Tolong kabarin di grup itu. Pak, saya izin. Oke, nggak apa-apa. Karena rekamannya saya upload di LMS gitu ya, di Teknik Elektro. Silakan Oh, silakan nonton sendiri di YouTube-nya nggak apa-apa. Tapi tolong konfirmasi kalau nggak bisa hadir. ya baik Pak. Jadi kalau misalkan sudah konfirmasi kan enak. Nanti di absennya saya tandain izin gitu, bukan alpa. Seperti itu ya. Untuk yang sebelum-sebelumnya juga nggak pernah ikut kuliah saya karena ngebantu orang tua di sawah atau gimana? Iya, soalnya jarang itu Pak, lihat HP kan. Pas lihat HP tahu udah beres. Ya memang seperti itu. Jadwal kuliahnya kita hari Selasa dan hari Rabu ya, jam 10. Iya Seperti Pak. ya, jadi selalu seperti itu. Kalau udah deket-deket jam 10 biasanya linknya udah ada. Oke lah, kurang lebih kayak gitu ya. Selamat bergabung, Cup, di kuliah saya. Untuk kuliah Iya Pak. yang ekonomi teknik, tolong lihat rekamannya aja. Kemarin udah saya rekam juga. Materi-materinya juga sudah saya upload. Udah bisa masuk ke LMS Teknik Elektronya nggak? Udah bisa Pak. Ya udah nggak apa-apa. Tapi tiap kali masuk ganti password. Karena Lupa selalu lagi. password. Iya, saya juga sering kayak gitu. Nah, ini ya. Kalau misalkan emang Ucup udah bisa, nanti tolong ajarin Taufik sama Dani dong, biar bisa masuk. Oh, iya Pak. Silakan buka sesi lah, tolong ini yang belum bisa, tolong dibantu biar bisa masuk gitu ya. Iya Pak. Oke, terima kasih. Baik. Terima kasih pertanyaannya, Iki, Taufik. Saya suka sekali. Ya, tolong dikumpulkan ya pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Baik, kita lanjutkan penelitiannya. Ini ada penelitian korelasional. Apa itu korelasional? Korelasional itu artinya hubungan antara satu gejala, satu fenomena, satu kejadian dengan kejadian yang lain. Misalkan kita ingin melihat hubungan pandemi dengan tingkat kemampuan akademik mahasiswa. Wah, ya gimana kan? Setelah kita pandemi nggak bisa kuliah di kampus, kalian jadi tambah pintar apa enggak nih? Kalau misalkan kalian harus belajar mandiri. Nah, itu yang harus dipahami. Itu nanti saya yakin pasti dari bagian pendidikan sudah melakukan penelitian korelasional seperti itu mengenai kesenangan atau kualitas belajarnya, hasil belajarnya. Nah, itu hal-hal kondisi-kondisi abnormal seperti pandemi sekarang ini itu pasti jadi ladang penelitian. Itu adalah ada kesempatan di situ. Bukan berarti kita bersyukur ya karena ada pandemi, tapi istilahnya dari keadaan-keadaan tidak normal seperti inilah kita bisa melihat fenomena-fenomena tidak wajar yang muncul sehingga bisa kita waspadai efek negatifnya bagi kehidupan manusia di masa yang akan datang kalau terjadi lagi suatu hal seperti ini. Gitu ya. Di sini ada yang ikut, ya mungkin enggak ya, tapi nggak apa-apa lah. Kalau misalkan memang sudah ada itu juga bagus gitu ya. Di sini ada yang udah mulai mainan saham, invest, trading. Saya Pak. Alhamdulillah. Belum, Nah, Pak. kemarin sempat ada berita ini ya, ada orang umur 27 tahun lompat dari apartemen lantai berapa saya lupa 30-an mungkin.
naudzubillah min dzalik lah, semoga kita nggak jadi seperti itu. Terus ketika dipelajari alasannya kenapa bunuh diri, ternyata karena dia gagal trading gitu. Nah, itu yang mungkin harus kita waspadai gitu ya, dengan fenomena, eee, semakin banyak generasi milenial yang main saham gitu ya, terlepas dari sahamnya invest atau trading gitu ya. Kebanyakan dari kita itu mungkin belum siap secara mental untuk menghadapi kegagalan atau bagaimana kita bisa mengelola resiko dengan baik. Nah, ini saya yakin semoga sudah ada gitu ya, kalau enggak saya nggak tahu orang-orang psikologi ngapain aja kerjaannya. Semoga ada yang sudah mencoba mendalami gimana efek dari fenomena millennial trading ini dengan kesehatan mental mereka, siap atau tidak nih, termasuk saya ya, saya juga milenial soalnya. Nah, itu korelasional sifatnya. Nah, ini waktunya sudah habis, saya tutup dulu, setelah ini linknya akan saya share di grup lagi, silakan. Terima kasih. Ups.